Menguak misteri pesugihan. Jadi orang-orang yang mencari pesugihan, datang ke pesugihan itu nanti hasilnya kok tidak tiba-tiba di lemari terdapat uang ratusan juta, miliaran, tiba-tiba di koper ada uang ratusan juta dan sebagainya. Tidak seperti itu. Biasanya orang yang mencari pesugihan itu datang ke pesugihan, kemudian nanti usaha yang dilakoni atau mungkin pekerjaan yang ditekuninya, misalkan dagang atau pejabat dan sebagainya, itu secara tidak sengaja mereka dibantu oleh makhluk-makhluk, yaitu ya jin, setan dan sebagainya, itu untuk membantu karirnya. Misalkan jika ia pebisnis, itu juga mungkin dari segi bisnisnya, penjualan dan sebagainya semakin pesat kemajuannya, penjualannya semakin melesat, jadi hasilnya meningkat drastis dari atas ke bawah, sehingga dia sangat-sangat mencapai target yang diinginkan. Misalkan jika ia pejabat, mungkin karirnya semakin melesat, cepat naik pangkat dan sebagainya, seperti itu. Jadi pesugihan itu kalau di orang Jawa juga bisa dikatakan atau perewangan. Jadi ada yang membantu atau ngerewangi dalam mencari harta kekayaan itu tadi. Tetapi jangan anggap itu cuma-cuma. Jadi mereka pun ketika dalam perjanjian gaib juga meminta sesuatu. Kamu sudah saya bantu mencari harta kekayaan, saya bantu memudahkan karir, sekarang saya juga minta, mungkin ya bisa dikatakan tumbal. Dan nanti ketika orang yang meminta pesugihan itu sudah meninggal, mati, dan itu urusan tidak selesai sampai di situ, itu nanti akan berlanjut terus sampai di akhirat. Mungkin nanti pesugihannya atau perewangannya akan turun ke anak cucunya. Jadi tidak selesai begitu saja, urusannya panjang. Jadi harus berpikir dulu ketika mau mencari pesugihan atau perewangan itu tadi. Makanya orang-orang Jawa itu kan ada yang mengatakan ada arwah yang gentayangan ketika setelah meninggal dan sebagainya. Itu faktanya kalau sebagai orang Jawa, mungkin orang-orang yang mencari pesugihan atau perewangan, itu ketika mereka meninggal, mereka itu seperti arwahnya kebingungan. Karena ketika dia waktu hidup, dia itu melakukan perjanjian gaib dengan setan, atau istilahnya bersekutu dengan setan. Berarti ia telah menduakan cintanya Allah yang Maha Kuasa. Jadi sebagai umat Islam, mohon maaf, kita kan bersyahadat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Maka segala sesuatu itu kita hanya bisa meminta dan memohon kepada Allah, penguasa alam semesta. Jadi kita di agama Islam tidak diperbolehkan meminta selain kepada Allah. Jadi ketika kita bersekutu dengan syaitan, berarti kita telah menyekutukan Allah atau menduakan cintanya Allah. Nah, ini fenomena seperti ini banyak sekali menjadi perdebatan, karena ada yang menganggap ketika orang sudah meninggal ya sudah selesai, mereka sudah di alam akhirat, di sana sudah tenang dan sebagainya. Tetapi ketika ada orang-orang yang telah melakukan perjanjian gaib, bersekutu dengan syaitan, ketika ia meninggal, maka disitulah sebenarnya permasalahan yang baru dihadapinya, dan itu tidak selesai sampai di situ nanti. Wallahu a'lam bishawab.